Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabrina Diksanti Puspaniliza. Nama saya Roro Silvia. Nama saya Novianti. Nama saya Alan Ruoto Basuni. Ya, kami di sini akan mempresentasikan tentang strategi integrasi untuk memenuhi tugas manajemen strategi yang diampu oleh Bapak Wasi Widayadi. Saya akan menjelaskan tentang strategi integrasi atau integration strategi. Strategi integrasi berarti menyatukan beberapa rentang bisnis mulai dari hulu, jaringan pemasok hingga hilir, jaringan distributor, serta secara horizontal ke arah pesaing. Strategi integrasi ini dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama ada strategi integrasi ke depan, kedua strategi integrasi ke belakang, dan ketiga strategi integrasi horizontal. Seringkali secara keseluruhan, strategi ini disebut sebagai strategi integrasi vertikal yang dijalankan untuk memperoleh kendali atas distributor, pemasok, dan pesaing. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Roro Silvia. Selanjutnya ada strategi integrasi ke depan, yaitu strategi integrasi ke depan adalah strategi yang dijalankan dengan meraih kendali atas jalur distribusi, mulai dari distributor hingga retailer. Wujud dari kendali atas jalur distribusi adalah mendirikan sendiri jalur distribusi, memperoleh kepemilikan atas jalur distribusi atau memperoleh kendali. Semakin meningkatnya jumlah manufaktur atau dalam hal ini pemasok menyebabkan semakin meningkatnya penggunaan strategi integrasi ke depan oleh manufaktur. E-commerce, franchise, factory outlet adalah bentuk pengembangan strategi integrasi ke depan yang sedang tren saat ini. Lanjut. Beberapa pedoman yang mempengaruhi efektivitas strategi integrasi ke depan antara lain yaitu distributor saat ini berbiaya mahal atau tidak andal, ketersediaan distributor yang berkualitas terbatas, perusahaan berada dalam industri yang tumbuh pesat, perusahaan memiliki modal dan sumber daya manusia yang mampu mengelola usaha baru di bidang distribusi. Distributor saat ini menikmati profit margin yang terlampau tinggi. Contohnya itu, satu perusahaan PT Kimia Farma membangun jaringan apoteknya sendiri, yaitu Apotik Kimia Farma. Yang kedua, PT Astra Internasional menguasai saluran distribusi sampai hilirnya dengan mempunyai outlet shop and drive yang memberikan pelayanan servis dan menjual suku cadang. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang ketiga adalah strategi integrasi ke belakang. Strategi integrasi ke belakang digunakan memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas perusahaan pemasok. Baik manufaktur maupun retailer membutuhkan bahan baku dari pemasok. Berikut pedoman yang diikuti agar strategi integrasi ke belakang efektif. Yang pertama itu jika perusahaan perlu memperoleh sumber daya yang dibutuhkan secara cepat. Pemasok saat ini mahal dan tidak andal. Jumlah pemasok terbatas tetapi jumlah pesaing banyak. Pertumbuhan tertinggi di sektor industri. Perusahaan memiliki modal dan SDM untuk mengelola bisnis baru. Pentingnya stabilitas harga pasokan. Pemasok yang ada menikmati profit margin yang tinggi. Contoh yang pertama, kelompok Kompas Gramedia memiliki banyak anak perusahaan media termasuk penerbitan. Yang kedua, PT Gudang Garam Internasional memiliki pabrik kertas rokok di Afrika
Selain juga memiliki pabrik kertas rokok di Kediri dengan nama PT Surya Siksa. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Dan yang terakhir ada strategi integrasi horizontal mengarah pada strategi yang memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas perusahaan pesaing. Merupakan strategi yang paling tren digunakan secara signifikan dalam strategi pertumbuhan merger, akuisisi, pengambil alihan di antara para pesaing memungkinkan semakin meningkatnya skala ekonomis dan transfer sumber daya dari kompetensi. Pedoman yang harus diikuti agar strategi integrasi horizontal efektif. Yang pertama, ada perusahaan punya posisi monopolistik tanpa ada tantangan dari pemerintah. Yang kedua, berkompetisi dalam industri yang sedang tumbuh. Yang ketiga, menaikkan skala ekonomi merupakan keunggulan kompetitif. Yang keempat, kebimbangan yang terkait dengan kurangnya keahlian manajerial atau kebutuhan sumber daya tertentu. Dan yang terakhir ada memiliki modal dan SDM atau sumber daya manusia yang berbakat yang dibutuhkan untuk mengelola ekspansi bisnis. Contoh yang pertama, PT Indofood sukses makmur yang pertama kali populer dengan merek dagang Indomie memilih merek Supermie. Dan yang kedua, ada PT Coca-Cola Bottling Indonesia mengakuisisi air minum merek lokal Ades. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.